Benar-benar kejutan. Aku merasa sedih karena pernah berpikir orang ini berukuran hewan peliharaan. Ini nyatanya sama sekali tidak diragukan. Tubuhnya mengejutkan, mirip dengan naga gaya barat, bersinar seperti obsidian. Ada 6 jari di masing-masing tangan, dilengkapi cakar yang tampak siap merobek apapun yang mereka temukan. 2 sayap di punggungnya, satu lebih besar dari yang lain, sampai pada titik di ujungnya masing-masing seperti pedang yang diasah dengan sempurna dan siap untuk dipotong. Setelah diamati lebih dekat, sisik-sisik tak menyenangkan yang menutupi seluruh tubuhnya benar-benar memancarkan cahaya keunguan yang gelap, campuran mungkin dari warna alami mereka dan kekuatan yang tidak wajar yang menembus permukaan. Ada sesuatu yang anehnya indah tentang bentuknya yang luas, gambar martabat yang agung. Aku mulai menyesal kembali dengan kasar ketika aku tidak bisa menerima semuanya. Tapi itu semua air di bawah jembatan. Ternyata omong kosong. Aku memang berbentuk oval, seperti roti kecil semacam virus cahaya mungkin. Lebih ringan dari langit di siang hari, tetapi tidak banyak. Warnanya agak elegan, pikirku. Malu tentang keseluruhan hal yang lendir. Kamu ingat janjimu ya, dan pertimbangkan keluhanmu sebelumnya. Kamu belajar dengan cepat, bukan? Oh, tentu. Aku hanya bercanda sedikit, itu saja. Aku dapat melihat dengan baik, dan tambah lagi aku dapat mendengar sekarang juga. Aku sangat menghargai ini. Kamu bisa menyimpan waktumu. Jadi dia baik-baik saja, terlihat sedikit menyeramkan, tapi dia sangat baik padaku. Tanpa alasan, dia benar-benar kesepian. Seperti yang kubayangkan, sangat disayangkan bahwa dia terlihat seperti dia. Agak seperti kisah kecil tentang iblis merah malang yang ingin berteman dengan manusia. Jadi apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Sebagai permulaan, aku pikir aku mungkin juga mencari beberapa orang dari dunia lain dari negara asalku. Bukannya aku terlalu peduli jika tidak, tapi kau tahu, menemukan beberapa akan lebih baik. Tapi bukan berarti kami dijamin akan menjadi teman yang cepat. Ditambah lagi dengan penglihatan baruku, menjelajah dunia bisa melakukan keajaiban bagiku. Memungut cahaya dan suara di sekitarku baru saja memperluas duniaku 1000 kali lipat. Sekarang akhirnya aku benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada hari-hariku yang selalu mengunyah roti di gua kecilku atau apapun naga itu. Semakin aku menatapnya, semakin dia jahat dan menakutkan terlihat. Namun dia tidak bergerak 1 inci pun. Dia menyebutkan segel berusia 300 tahun, bukan? Ngomong-ngomong, Veldora, kamu mengatakan tentang sesuatu di segel? Iya. Aku mungkin meremehkan lawanku sedikit. Aku akhirnya mulai berkelahi dengannya. Haruskah kita katakan lebih mendesak tapi benar? Itu sudah agak terlambat pada saat itu. Naga itu terdengar hampir bangga dengan penampilannya yang hilang. Sihir adalah suatu hal, tapi aku ragu ada pedang atau tombak di dunia ini atau dunia lain yang bisa menggaruknya. Bukannya aku sudah tahu banyak tentang dunia ini. Mungkin itu merangkak dengan monster mengerikan bahkan lebih kuat darinya atau sesuatu. Apakah lawanmu sekuat itu? Dia cukup kuat. Dia adalah apa yang disebut manusia sebagai pahlawan, yang diberkati dengan apa yang disebut perlindungan ilahi. Seorang pahlawan. Hari-hariku di depan konsol game membuatku terbiasa dengan istilah itu. Hanya melakukan hal-hal pahlawan tidak membuatmu menjadi bahan pembunuh naga. Banyak permainan baru-baru ini telah mengubah apa yang disebut pahlawan. Mereka menjadi direndahkan atau lawakan dari diri mereka sendiri. Mungkin semuanya masih sedikit lebih tradisional di sekitar sini. Sekarang, setelah aku ingat, Veldora melanjutkan. Pahlawan itu juga mengatakan dia dipanggil dari dunia lain. Mungkin dia berasal dari daerah yang sama denganmu. Oh, aku tidak tahu. Dari tempat aku berasal, tidak ada yang sekuat itu, kamu tahu. Mungkin, tetapi banyak orang dari dunia lain datang ke sini membawa kekuatan khusus.
kekuatan yang dipahat dari dalam jiwa mereka di tengah perjalanan mereka. Orang yang dipanggil akan selalu menanggung satu skill seperti itu, unique skill, satu eksklusif untuk mereka dan mereka sendiri. Tidak seperti para penjahat lain yang datang ke sini karena kecelakaan belaka. Orang-orang ini memiliki jiwa yang cukup kuat untuk menahan tekanan dari proses pemanggilan. Fakta bahwa proses pemanggilan begitu jarang berhasil di dunia ini sebaliknya terbukti sama banyaknya. Ketika kamu mengatakan proses pemanggilan, maksudmu sihir atau apapun itu? Tepat. Sebuah proses yang membutuhkan setidaknya 30 penyihir melakukan upacara yang berlangsung selama 3 hari. Ini jarang berhasil, tetapi dipandang sebagai senjata ampuh untuk dimiliki dalam gudang seseorang jika diperlukan senjata. Mereka yang dipanggil dengan cara seperti itu terikat oleh kutukan sihir pada jiwa mereka, tidak mampu menolak perintah Tuhan mereka. Wah, benarkah? Tidak ada hak asasi manusia atau apapun itu. Hak asasi manusia. Hak apa yang mungkin diharapkan seseorang dalam hal ini? Dari semua dunia, jangan menghibur fantasi seperti itu di dunia ini, si kecil. Satu-satunya hukum yang memerintah di sini adalah bertahan hidup yang paling cocok. Mungkin seperti kata mereka benar. Baiklah, ya, jika kamu dipanggil ke dunia ini, tidak ada gunanya berharap bahwa hukum lamamu diterapkan di sini. Aku kira agak sulit untuk menerimanya. Jadi apakah kamu mengatakan bahwa orang di dunia lain cukup diperlakukan seperti budak di sini? Tidak, itu tergantung. Tidak ada cap dominasi yang diterapkan padanya. Jika masyarakat menerima mereka, mereka bebas untuk menjalani kehidupan mereka sesuka mereka. Mereka bisa menjadi petualang atau sejenisnya. Banyak petualang dunia lain telah mencari kepadaku. Mereka segera mengetahui kesalahan cara mereka. Hahaha. Jadi kamu hanya dipaksa menjadi budak jika kamu dipanggil ke sini ya? Bukan perbudakan tepatnya, tapi aku kira begitu. Ya, aku suka percaya bahwa aku tahu banyak tentang manusia, tetapi banyak bukanlah segalanya. Tidak, kamu naga. Selain itu, dengan cara ini, dia tahu hampir terlalu banyak seperti seekor naga. Setidaknya bercakap-cakap bersama menempatkanku pada posisi baiknya. Cukup sehingga dia menjawab semua pertanyaanku. Jadi kami terus berbicara, Verdora dan aku, naga dan slime, tentang segala hal. Bagaimana pertarungannya dengan pahlawan ini? Seberapa kuat dia? Kulitnya pucat, naga itu memberitahuku. Bibirnya merah cerah dan kecil. Rambutnya yang panjang berwarna perak gelap, diikat dengan satu ekor kuda. Dia langsing, tidak setinggi itu, agak kecil untuk manusia. Wajahnya tampak ditutupi oleh topeng, tetapi tidak ada keraguan kecantikannya. Aku bertanya kepadanya, apakah kecantikan ini cukup untuk mengalihkan perhatiannya? Apakah ia terlalu bersemangat untuk membela diri dengan benar? Cukup omong kosongmu, dia berteriak balik padaku. Rupanya dia membawa pedang panjang yang melengkung, katana, demikian sebutannya. Dia tidak peduli dengan perisai, memanfaatkan dua unique skill, Absolute Severance dan Unlimited Imprisonment, dan kekayaan sihir lainnya. Dia seperti yang dikatakan Veldora, membuatnya kewalahan. Ada lebih dari jejak kepuasan nostalgia dalam suaranya. Atau begitulah menurutku. Sesuatu yang aku ambil ketika kami berbicara adalah bahwa naga ini aku pikir benar-benar menyukai manusia. Dia terus menyebut mereka pengecut dan sampah dan semacamnya, tetapi dari cara dia mengatakannya, dia tidak pernah dengan sengaja membunuh siapapun yang menyerangnya. Tidak, kecuali mereka pergi keluar dari cara mereka untuk membuatnya marah. Suatu kali 3 abad yang lalu, hanya satu kali, ia menekankan. Rangkaian peristiwa tertentu membuatnya membakar seluruh kota menjadi bara. Itulah yang membuat orang-orang mengirim pahlawan ke jalannya. Dan sekarang, terima kasih kepada Unlimited Imprisonment pahlawan itu, dia berada dalam kesulitan saat ini. Aku sudah cukup kesulitan untuk mengetahui perasaanku sendiri tentang banyak hal. Jika orang lain, aku hanya bisa menebak. Tapi aku mulai mendapatkan kesan bahwa
Ya, mungkin itu bukan naga yang buruk sama sekali. Maksudku, aku menyukainya, dan dia tidak seberisik sebelumnya. Baiklah, nah, bagaimana menurutmu teman, kalau begitu? Itu semacam tidak benar-benar memalukan untuk mengatakannya seperti itu. Aku akan memerah saat itu jika aku bisa. Apa, selain belaka, berani mencari persahabatan binatang buas yang ditakuti di seluruh dunia sebagai Veldora si naga badai. Oh, kamu tidak harus menerimanya jika kamu tidak mau, tapi kamu bodoh, dasar bodoh. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang tidak berharap itu? Oh, tidak. Oke, jadi bagaimana sekarang? Memang jika kamu bersikeras, kurasa aku bisa mempertimbangkannya. Aku bisa merasakannya melirik diam-diam ke arahku. Itu akan menjadi satu hal jika itu adalah seorang gadis imut yang duduk di sebelahku di bioskop. Tetapi itu adalah hal lain ketika itu adalah binatang mitos yang mematikan, tidak menyenangkan, cukup lucu. Ya, aku bersikeras. Sudah diselesaikan, dan jika kamu tidak menyukainya, maka waspadalah, karena aku tidak akan pernah kembali. Tidak, benar, biarlah aku akan menjadi temanmu. Aku harap kamu menghargai keputusan itu. Saya bertanya-tanya, apakah aku bisa memanipulasi tiga lainnya, naga yang disebutkan seperti ini? Aku dibuat untuk mengeksploitasi orang, dan dia dibuat untuk dieksploitasi, pasangan yang sempurna. Nah, untuk masa mendatang kalau begitu. Memang untuk masa mendatang. Ya, izinkan aku memberimu nama. Sebagai gantinya, kamu akan memberikan satu kepada kami berdua. Mengapa? Dari mana datangnya? Itu akan memahat jiwa kita kenyataan bahwa kita memiliki peringkat yang sama. Sesuatu yang mirip dengan nama keluarga yang digunakan manusia, kecuali namaku, untukmu. Juga akan memberikan semacam berkah ilahi. Kamu masih tidak bernama sekarang, tetapi melalui ini kamu akan menjadi monster bernama penuh. Jadi dia ingin aku memberi nama yang sama untuk bagi. Dan sebagai gantinya, aku akan mendapatkan namaku sendiri dan semua manfaat dari status monster bernama. Lebih baik pikirkan sesuatu yang baik. Aku buruk dalam ini. Nah, kamu bilang kamu adalah naga badai, jadi aku tidak tahu. Tempest atau sesuatu. Agak berlebihan. Aku tahu itu terdengar keren bagiku, jadi sempurna. Aku putuskan itu. Kehebatan yang keren untuk nama itu ya. Dia menyukainya. Mulai hari ini, mereka akan memanggilku Veldora Tempest, dan kamu akan dipanggil Rimuru. Nyatakan kepada dunia bahwa namamu adalah Rimuru Tempest. Demikianlah nama itu diukir dalam jiwaku. Bukannya itu terlalu berlebihan bagiku atau kemampuanku, tapi di suatu tempat jauh di dalam jiwaku, sesuatu yang berubah sedikit. Aku kira hal yang sama dapat dikatakan tentang Veldora. Itu adalah bagaimana kami menjadi teman. Ya, sudah waktunya untuk memulai, aku kira. Tapi sebelum itu, jadi aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan sebelum aku pergi. Tapi, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu tentang segel itu padamu? Tidak, dengan kekuatanku. Tidak. Seseorang dengan unique skill pada tingkat yang sama dengan pahlawan akan berguna untuk mendapatkan kesempatan. Kamu tidak punya Veldora? Ya, tapi sekarang setelah aku disegel, aku tidak dapat mengakses mereka. Telepati adalah sesuatu yang bisa aku lakukan saat ini. Unlimited imprisonment. Sang pahlawan dapat menahan tawanan targetnya dalam ruang imajinasi dalam jumlah tak terbatas sepanjang waktu. Itu bukan penghalang yang lemah, akan memungkinkan gangguan biasa dengan dunia nyata. Melihat ke belakang, seharusnya aku merasa aneh tentang telepati mungkin. Bahkan bukan hal seperti itu yang akan hancur dari waktu ke waktu. Tetapi mengingat bahwa dia bisa melakukan kontak dengan dunia nyata dan bahkan bertukar pesan, mungkin itu mengatakan lebih banyak tentang Veldora. Namun tidak ada dari kami yang memperhatikan hal ini. Nah, ini aku coba sesuatu. Aku berguling ke Veldora dan menyentuhkan tubuhku ke arahnya. Meminta unique skill Predator untuk menggunakan
Keterampilan unik penjara tanpa batas. Gagal. Aku berpikir keras, tetapi tidak. Aku jelas bukan kaliber pahlawan. Dengan cahaya yang menyilaukan, unik skillku mencoba melakukan pekerjaannya, tetapi lemah menanggapi tanpa komentar lebih lanjut. Aku pikir itu mungkin membuat kerusakan kecil, tapi itu saja. Penghalang akan segera memperbaiki dirinya sendiri, tidak dilakukan lagi. Aku berharap bahwa unique skill pada unique skill akan menghasilkan sesuatu, tetapi nyatanya tidak. Apakah ada yang bisa aku lakukan? Sesuatu diterima. Sebagian analisis unique skill, unlimited imprisonment selesai. Melaporkan peluang rute pelarian. Pelarian apapun yang melibatkan tubuh fisik tidak dimungkinkan. Peluang menghancurkan penjara dengan merusaknya secara fisik adalah nol. Tidak dapat menganalisis rute pelarian yang melibatkan pembatalan ruang imajinasi. Seseorang harus terperangkap dalam situasi penjara tanpa batas yang sama untuk menganalisisnya dari dalam. Saat ini tidak mungkin. Peluang untuk meralihkan diri dalam bentuk spiritual adalah 1%. Jika wadah spiritual disiapkan untuk target di luar untuk membantu dalam transisi, tingkat keberhasilan adalah 3%. Proses ini setara dengan transmigrasi. Jika target tidak kompatibel dengan wadahnya, ia akan hilang semua ingatan dan kemampuan. Ini menyimpulkan bahwa laporan tentang rute pelarian potensial. Angka yang sedikit rendah sepertinya. Unlimited imprisonment. Tampaknya seperti tidak lebih dari selaput transparan dari sudut pandangku. Tetapi kerusakan fisik tidak dapat menembusnya. Mungkin ada semacam pertahanan yang tidak dapat diatasi yang menempel padanya, yang aku tahu. Hei, apakah kamu memberikan kerusakan pada pahlawan ini sama sekali atau sebaliknya? Aku senang kamu bertanya. Sebagian besar seranganku dihindari, tetapi aku melakukan beberapa serangan langsung, dan aku menyesal tidak berpengaruh padanya. Death Calling Wine, Dark Lighting, bahkan Storm of Destruction tidak memiliki efek, meskipun sepenuhnya tidak dapat dihindari. Kehilangan total, yang bisa aku lakukan hanyalah tertawa. Veldola kemudian menekankan hal itu dengan suara keras dan nyaring. Kedengarannya seolah-olah kamu juga bisa menggunakan skill Unlimited Imprisonment ini untuk menutupi tubuhmu sendiri, membuat perisai untuk melindungi diri dari serangan eksternal. Hal yang cukup berguna untuk dimiliki. Pahlawan ini mulai terdengar sangat maha kuasa. Antara itu dan pesangon mutlak, dia sama sekali tidak terkalahkan, bukan? Aku benar-benar tidak ingin bertemu dengannya, tetapi kemudian aku tidak perlu melakukannya. Aku ingin berasumsi bahwa dia telah mati dalam 300 tahun berikutnya. Setidaknya, bagaimanapun, juga dia adalah seorang dari satu karakter yang tangguh. Jika aku akan mengeluarkannya dari sini, itu akan menjadi memudahkan kesadarannya ke tubuh yang baru ya. Kurasa aku butuh semacam wadah untuk mengeluarkanmu dari sini. Bahkan jika itu dalam bentuk roh saja, sepertinya itu mungkin saja. Tidak ada gunanya memberitahunya peluang macam apa yang harus ia jalani. Aku hanya akan menyakiti bahwa Veldora lebih jauh jika aku mengurangi semangatnya. Ada jalan keluar dari sini. Memang, aku merasa kekuatan sihirku akan habis sendiri tidak lebih dari 100 tahun dari sekarang. Sihirku terus mengalir keluar dariku, bahkan sekarang. Ya, jadi itu sebabnya ada energi sihir di sekitar sini. Memang bahkan monster kelas tinggi tidak akan berani mendekat. Kamu melihat bagaimana tidak ada rumput liar di tanah. Jenis tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah ini memang sangat langka. Baik, aku ingat semua ramuan herbal yang aku hasilkan selama hidupku yang singkat. Itu sangat berharga ya. Ya, jadi kamu ingin mencoba melarikan diri? Mungkin. Jika aku memiliki wadah yang tepat, aku pikir itu akan membantu peluang kita dalam jumlah yang wajar. Apakah kamu tahu apa yang aku butuhkan? Memang, bahkan jika aku melarikan diri dalam bentuk spiritual saja, akan sangat sulit untuk mengumpulkan kembali sihir dan membentuk intiku sekali lagi. Menciptakan air mata kecil di penjara sangat membantu peluangku. Tidak diragukan lagi. Apapun wadah itu, inti baru jika kau mau.
Jika kamu bisa membawanya kepadaku, yang harus aku lakukan hanyalah melintasi diriku ke sana. Transmigrasi, aku kira. Wow, dan di sini aku pikir dia agak bodoh. Dia tahu persis apa yang aku maksudkan, bukan? Kesimpulan yang sama persis yang dibuat. Cukup sulit ya, jika itu sesuatu yang bisa aku dapatkan di sisi ini, aku bisa mencarinya untukmu. Sejujurnya aku tidak butuh inti sama sekali. Kamu dapat menyimpan rahasia. Aku percaya, seperti yang aku katakan, aku unik dan paling sempurna dari jenisku. Ciptaan yang sepenuhnya unik, yang mengambil bentuk spiritual murni. Aku tidak memiliki keterikatan khusus pada tubuh ini. Hanya kepercayaan orang-orang yang tinggal di sekitarku yang membentuk tubuh yang aku lihat. Di sana dia melakukannya lagi, mengatakan omong kosong. Sejauh yang aku bisa pahami dalam percakapan berikutnya, ide dasarnya seperti ini. Dengan menggunakan kesadarannya saja, dia bisa mengumpulkan energi sihir ke arahnya untuk membentuk tubuh fisik. Tubuh ini saat ini ditahan di penjara ini, tetapi penjara itu juga bisa mencegah keinginannya untuk menggunakan sihir yang ia butuhkan. Bisakah ia melarikan diri dalam bentuk kesadaran saja? Tidak, karena dia membutuhkan semacam wadah. Jika dia hanya meledak dalam bentuk roh, esensinya akan tersebar ke arah angin seperti sihir itu sendiri, menghapus keberadaannya. Ini akan menghasilkan kelahiran naga badai baru. Entah bagaimana, di suatu tempat, saya tidak peduli dengan detailnya saat ini. Tapi singkatnya, mungkin dia bisa melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Dia akhirnya akan menjadi sesuatu yang lain. Itu tidak masalah baginya. Sangat banyak untuk itu, tetapi bagaimana jika aku menggunakan predator untuk mengkonsumsi Veldora sendiri? Aku bisa menganalisisnya di dalam perutku, atau mengisolasinya dan membatalkan efek unlimited imprisonment dan ia akan keluar. Apakah itu akan berhasil? Diterima. Dimungkinkan untuk menyimpan target Veldora di perutmu melalui unique skill predator. Betulkah? Dalam hal ini, jika aku bisa meyakinkan dia, kita bisa pergi. Jika aku tidak bisa, dia akan memiliki 1 abad isolasi sebelum dia benar-benar menjadi tidak ada atau hilang. Jadi aku menghabiskan beberapa saat menjelaskan unique skill predator kepada Veldora. Dan apa yang ingin aku lakukan dengannya, itu tidak mungkin tanpa bantuan Sage. Tapi, wahahaha, menarik. Tolong pergilah. Aku meninggalkan diriku atas belah kasihanmu. Kamu bisa untuk mempercayaiku. Tapi tentu saja akan jauh lebih menyenangkan untuk menerobos penjara ini denganmu daripada duduk dan menunggumu kembali dengan kami berdua bersama. Unlimited imprisonment ini bisa hancur lebih cepat dari yang kami duga. Sekarang aku paham, dia kesepian, tapi sekarang kami bersama. Aku menyukai pandangannya. Jadi rencananya adalah aku akan menggunakan Great Sage dan Predator untuk menganalisis binatang ini, dan Veldora akan mencoba menghancurkannya dari dalam. Tidak ada kekhawatiran tentang Veldora menghilang di perutku. Aku mulai berpikir, ini bisa berhasil. Baiklah, jika aku akan memakanmu, oke, cepat pergi dari sana. Hehehe, segera. Kamu harus membuatku tidak menunggu lagi. Mari kita akhirnya bergabung bersama. Baik, saya akan mengeluarkan semangat tekadku. Menyentuhnya sebentar, lalu mengaktifkan skill predation. Dalam beberapa saat, bentuk besar Veldora menghilang dari pandangan. Itu terjadi hampir terlalu cepat. Kami berbicara beberapa saat yang lalu. Melihatnya pergi tiba-tiba membuatku merasa sangat kecil dan sangat kesepian. Menggunakan skill pada target pertamaku menciptakan terlalu banyak perlawanan untuk bekerja sama sekali. Tetapi dengan bantuan Veldora yang sepenuhnya bekerja sama dalam semua kerekatannya, itu tidak mungkin berjalan lebih lancar. Dia dan unlimited imprisonment itu sendiri dihisap sekaligus. Agak mengejutkan, semuanya cocok untukku. Memeriksa penggunaan perutku, ya ampun, 25%, seberapa besar itu? Kemudian melakukan analisis keterampilan unik penjara tanpa batas, ya atau tidak. Pekerjaan ini berjalan dengan baik. Aku berdoa ketika aku berpikir, ya, untuk diriku sendiri.